Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah. Tempo hari ada yang menanyakan beberapa orang ke saya, Pak, bagaimana tuntunannya pada saat pulang umroh, apa yang harus dilakukan? Itu ya. Jadi insya Allah di sini saya akan memberikan arahan sesuai dengan tuntunan dalam hadis, bagaimana caranya, prakteknya pada saat Bapak Ibu sudah berada di tanah air, kepulangan dari ibadah umroh. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, diterangkan dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketika engkau menemui orang yang pulang haji, maka silahkan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian berjabat tanganlah kepadanya dan mintalah padanya agar mendoakan kamu kepada Allah, minta ampun kepada Allah sebelum dia orang yang pulang haji itu sampai ke rumahnya. Sesungguhnya orang yang haji itu Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Itu ya, diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian dijelaskan juga ada dalam hadis Ibnu Majah, diterangkan bahwa orang yang berperang di fisabilillah, kemudian orang yang haji dan orang yang umroh itu merupakan tamu-tamu kehormatan Allah. Allah memanggil kepada mereka, kemudian mereka memenuhi panggilannya, dan apabila mereka meminta, maka Allah akan memberinya, Allah akan mengabulkannya. Nah, berarti orang yang melaksanakan ibadah umroh ini merupakan orang-orang yang mulia, orang-orang yang dipanggil oleh Allah dan doanya makbul. Ya, jadi orang yang umroh ini doanya makbul. Begitu juga diterangkan dalam hadis lain, orang yang sedang bepergian, orang yang menjadi musafir, karena jelas orang yang ibadah umroh ini pergi meninggalkan rumahnya, pergi meninggalkan keluarganya berhari-hari, insya Allah lebih dari 1 minggu. Ini merupakan orang yang musafir. Dan orang yang musafir sebelum sampai ke rumahnya, itu doanya juga makbul. Dan diterangkan juga ada dalam hadis Imam Bukhari, sesungguhnya Nabi pada saat datang ke Madinah dari safar, maksudnya dari bepergian, nah itu biasanya Nabi menyembelih sapi atau menyembelih onta. Itu ada dalam hadis, insya Allah dalam hadis Imam Bukhari. Dari penjelasan-penjelasan ini, apa yang harus dilakukan pada saat Bapak Ibu pulang dari umroh? Nah, di sini saya jelaskan, biasanya orang yang pulang umroh itu, kan biasanya nih umumnya, ya, pulangnya ke bandara dulu. Nah, kemudian keluarganya, tetangganya, sahabat-sahabatnya menjemput Bapak Ibu di bandara. Pada saat bertemu di bandara itulah kalau kita mengikuti tuntunan yang awal, tadi yang saya jelaskan, sebelum sampai ke rumah, ya, itu doanya makbul. Sebelum sampai ke rumah, doanya makbul karena termasuk orang yang musafir. Dan juga termasuk menjadi rujukan tadi ada hadis orang yang pulang haji. Tadi Nabi menjelaskan sebelum dia sampai rumah, silakan meminta doa kepadanya. Berarti boleh sebelum pulang ke rumah, mintalah doa kepada orang yang pulang umroh. Karena orang yang pulang umroh itu, ya, makbul doanya, kemudian juga tadi dia sedang dalam perjalanan, kan belum sampai ke rumahnya. Ya.
Kalau memang sekiranya saudara-saudaranya itu belum memahami, ya silahkan dipanggil saja, ya, didoakan yang baik-baik. Itu boleh seperti itu. Tuh ya. Kemudian setelah Bapak Ibu berserta rombongan yang menjemput pulang ke rumahnya, memang ada tuntunannya. Insya Allah Bapak Ibu juga mendapatkan bimbingan manasik dari agen travelnya. Itu biasanya diberi buku doa. Nah, di situ ada doa pada saat kepulangan dari safar. Boleh, kalau memang sekiranya Bapak Ibu tidak hafal, boleh dibaca di bukunya. Kalau sekiranya Pak saya tidak hafal, kira-kira umpama tidak baca bagaimana? Tidak apa-apa, ya. Boleh. Jadi memang ada tuntunannya pada saat pulang dari bepergian. Itu ya, seperti itu. Sesampainya di rumah, umpamanya ya, banyak tetangga yang datang, saudara-saudara, teman-teman pada berkunjung, silaturahim, ya, silahkan disajikan, ya, kurmanya umpama bawa oleh-oleh kurma, dan tentunya jangan lupa diberi air zam-zam, karena insya Allah orang-orang yang umrah itu akan membawa 5 liter air zam-zam. Nah, diusahakan air zam-zamnya jangan dicampur dengan air biasa. Kan nih banyak orangnya, umpamanya saya campur dengan air yang biasa, ya itu jangan. Tidak ada tuntunannya. Ya. Secukupnya, kalau memang sekiranya banyak ya, kalau memang sudah habis ya sudah. Tidak perlu kita mengelabui orang dengan cara dicampur-campur atau umpama dikasih air mineral yang lain seolah-olah itu merupakan air zam-zam. Ya, itu kurang baik, ya. Jangan dilakukan, ya. Sebisanya semampunya saja. Silahkan berikan dan tanyakan kepada tamu-tamunya itu. Bisa tidak membaca doanya? Kalau sekiranya tidak bisa, boleh dituntun oleh Bapak Ibu, ya, dan praktekkan cara meminum air zam-zamnya. Bilang kepadanya, niatkan hatinya minta apa? Karena diterangkan dalam hadis itu, air zam-zam ini air yang dibarokahi. Dan bagi peminumnya itu, ya, sesuai dengan niatnya. Umpama niat sembuh, insya Allah nanti Allah akan memberikan kesembuhan dari penyakitnya umpamanya. Itu ya, jadi niatkan apa tanya. Kemudian silahkan bimbing cara berdoanya. Itu boleh seperti itu. Nah, kemudian dia minta didoakan, boleh silahkan. Ya, doakan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu bisa. Contoh misalnya, ya tanyakan, oh ya mau ke umroh juga, oh mau Pak, saya minta doanya, silahkan doakan. Boleh. Ya. Memang betul tidak ada tuntunan yang langsung dari Nabi, doanya apa umpama harusnya tidak ada. Ya. Hanya saja kalau masalah doa ini, ya, tuntunannya diberikan banyak kelonggaran. Yang penting, doa itu bisa dilakukan di tempat-tempat yang baik. Ya. Tidak dilakukan di tempat yang memang bukan tempatnya. Jadi silakan umpama ada tamu, silakan didoakan sesuai dengan keinginan tamu tersebut dan juga didoakan sama kita sesuai dengan yang kita bisa. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga saya mengingatkan, ya, sebelum Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh di bulan Desember dan Januari, insya Allah ini kan banyak sekali yang akan melaksanakan ibadah umroh. Apabila memiliki kerabat yang banyak, saudara yang banyak, ya, silahkan boleh membeli makanan-makanan untuk persiapan umpamanya banyak tamu pada saat di Indonesia, boleh silahkan. Umpamanya, ya, membeli kurma, umpamanya kurmanya kan dikhawatirkan dari sana itu berat. Ya. Sedangkan tamunya banyak, boleh nggak beli di Indonesia? Ya boleh silahkan. Karena insya Allah kurma-kurma yang ada di Indonesia juga berasal dari negeri Arab, ya, bukan nanam sendiri, insya Allah, ya, seperti itu. Jadi boleh silahkan, ya. Yang penting kalau orang tersebut tidak menanyakan ini dari Arab, bawa dari sana, ya kita tidak perlu menjelaskan karena tidak ditanya, ya. Kalau umpamanya dia tanya, ya silahkan jelaskan, oh ya saya betul kalau kurma yang ini memang saya beli di sini karena sangat berat bawanya dan sebagainya, boleh nggak apa-apa. Umpama sebagian beli di tanah air, kemudian sebagian beli di Arab sana, ya, di tanah suci, ya boleh, itu ya, seperti itu boleh. Yang penting jangan
barang-barang yang kita beli di sini kita sebutkan, ya, barang itu beli di sana, itu merupakan hal yang tidak baik, berbohong itu jangan. Ingat, ya, orang yang hajinya mabrur, orang yang umrohnya mabrur, diantaranya adalah perilakunya akan lebih baik dari sebelum ia melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Itu yang namanya mabrur. Ya, perilakunya menjadi baik, kemudian senang bersodakoh. Ciri-cirinya itu senang memberi, tidak pelit. Ya. Kemudian juga, ya, hatinya, ucapannya, ya, lemah lembut. Itu ya seperti itu, senang menolong orang lain. Itu diantaranya seperti itu. Silahkan lakukan agar apa? Agar mabrur umrohnya. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, Pak, bagaimana pada saat pulang umroh umpama saya syukuran? Tadi saya sudah jelaskan, ada dalam hadis Imam Bukhari, pada saat Nabi beserta perombongannya biasanya pulang dari mana? Dari bepergian, itu terkadang Nabi itu menyembelih sapi atau onta. Berarti boleh umpamanya Bapak Ibu pulang dari umroh, saya ingin motong ayam. Ya, tanda kita umpama makan bareng-bareng dengan keluarga, ya. Karena kan mungkin udah lama 12 hari di Mekah Madinah, kangen dengan opor ayam umpama, boleh silakan. Ya. Yang penting di sini saya menyarankan jangan membuat acara-acara yang sekiranya dapat membuat riya. Contoh umpamanya mengundang orang kayak orang hajatan, ya besar-besaran dan lain sebagainya. Nah, itu tidak saya sarankan karena akan mengundang sifat riya datang. Gitu ya. Tapi kalau umpama ala kadarnya, saya punya kambing nih di belakang rumah, ingin dipotong pada saat umpamanya pulang dari umroh. Kemudian saya kumpulkan saudara-saudara yang sudah berpartisipasi dalam penjemputan, dalam pelaksanaan dan lain sebagainya, ya boleh-boleh saja. Ya, yang penting niatkan hatinya jangan sampai ada sifat riya timbul dalam hatinya. Itu ya seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Jangan lupa Bapak Ibu selalu niatkan dari mulai awal sampai akhir, niatkan bahwa ibadah yang akan dilaksanakan ini niatnya karena Allah, semata-mata ingin mengharapkan pahala dari Allah, semata-mata ingin terhindar dari siksanya Allah. Apabila Bapak Ibu masih ada unek-unek yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan apabila Bapak Ibu kesulitan di dalam manasik umrohnya, itu juga boleh Bapak Ibu mendaftarkan, minta bimbingan dari saya. Insya Allah di bulan Desember dan Januari masih ada jadwal kunjungan, insya Allah, ya. Dengan catatan Bapak Ibu, ya, silahkan menulis nomor handphonenya dan juga alamat rumahnya, termasuk apabila punya IG, silahkan IG-nya apa, tulis saja di kolom komentar. Mudah-mudahan saya waktunya longgar, kemudian juga saya sehat, insya Allah saya bisa mendatangi rumah-rumah Bapak Ibu sekalian untuk membimbing praktek umroh. Nah, apabila Bapak Ibu mengundang saya, nah, itu tidak usah repot-repot dan semuanya gratis Bapak Ibu. Saya tidak memungut biaya. Ingat, saya tidak memungut biaya. Bahkan umpama punya air putih saja juga itu sudah cukup. Ya, insya Allah umpama Bapak Ibu mengundang saya, insya Allah saya, istri dan kameramen akan berkunjung ke Bapak Ibu sekalian, silaturahim. Niatnya adalah ibadah, niatnya agar ilmu dan pengalaman yang saya miliki ini bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah, ya, bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, dan harapan saya Allah akan memberikan pahala yang besar buat saya dan keluarga. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.